Kena lah. Terakhir kita passive voice ya, yang berubah jadi kalimat pasif ya. Oke. Bisa diberikan Xiaomi. Ada itu ya, tongkat rahasia, tongkat sakti. Oke, baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Kita melanjutkan kembali ya, sekaligus ini mereview yang penting sekali dalam memahami sebuah teks ya, atau sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris, yaitu subject verb agreement. Subject verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan verb ya. Kesesuaian subjek dan verb. Karena memang kalau di bahasa Inggris ini berbeda dengan di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar, kami pergi ke pasar, mereka pergi ke pasar, dia pergi ke pasar, semuanya sama-sama pergi.
Ya, cuman kalau di bahasa Inggris dia berbeda, ya harus sesuai antara subjeknya ya dengan verbnya. Tuh. Nah. Subject verb agreement adalah aturan dalam tata bahasa Inggris yang mengatur tentang kesesuaian bentuk subjek dan kata kerja dalam sebuah kalimat. Secara sederhana, artinya subjek dalam kalimat harus memiliki bentuk yang sama dengan kata kerja yang menyertainya. Di bahasa Arab juga sama kan, antara fi'il dengan fa'il dia harus matching tuh. Kemudian antara na'at dengan man'ut harus matching, ya kan? Harus sama dia. Terus apa lagi tuh? Mubtada, khabar, ya kan? Harus sama. Nah di bahasa Inggris pun sama seperti itu, walaupun nanti ada hal-hal yang dikecualikan. Contohnya jika subjeknya adalah kenapa? Contohnya jika subjeknya adalah he, ya, maka kata kerjanya harus dalam bentuk tunggal, ya, bentuk singular. Singular ini menggunakan s, walks. Jadi kalau misalkan ada s di dalam verb, maka itu verb yang singular. Tapi kalau misalkan s-nya ada pada noun, berarti noun yang plural. Lawannya seperti itu ya, kebalikannya. Jadi kalau ada tambahan s pada noun berarti plural. Sedangkan kalau ada tambahan s pada verb berarti itu adalah singular. Ya, singular mufrad, plural jamak. Namun jika subjeknya adalah they, mereka, maka kata kerjanya harus dalam bentuk jamak seperti walk, ya, nggak ada tambahan s, walks, ya, tapi walk, ya. Memahami aturan ini sangat penting untuk membangun kalimat yang gramatikal benar dalam bahasa Inggris. Secara gramatikal, ya. Kalau secara ucapan ya sah-sah saja, selama paham sama paham lah. Ya, kita ngobrol pakai bahasa Inggris, ya, sama turis, gitu kan. Turisnya juga kebetulan dia bukan orang Amerika gitu, misalkan dia orang Spanyol, orang Jerman, ya, orang Spanyol, orang Jerman mereka agak kikuk juga belajar bahasa Inggris, mereka juga kikuk juga ya. Jadi anak pernah waktu itu, waktu pas anak di Pare, ada orang-orang Spanyol yang ke Bromo, gitu. Akhirnya kita praktekin lah, ngajak ngobrol gitu kan. Lebih pede kita orang Indonesia dibanding mereka, gitu. Mereka nggak pede gitu kan, ya. I'm so sorry. I'm so sorry. Don't understand. I don't understand well gitu. Mereka ikut. Kita yang udah dari Pare karena memang Bromo, kita dari Pare ke Bromo lebih pede gitu. Nah, ini subject verb agreement. Kesesuaian subjek dengan verbnya. Jadi kalau misalkan menggunakan am, is, kemudian are, sehingga I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ya. Tadi kan kita mengatakan bahwa kalau apa namanya, kalau menggunakan plural, yaitu menggunakan are misalkan. Tetapi tidak selamanya seperti itu, ya. Contoh misalkan kalau I di sini pengecualiannya ya, I am dia punya yang tersendiri ya, am. You are, you-nya ini dianggap jamak. Sedangkan penunjukan you itu bisa satu orang kan, ya. You are berarti satu orang, kita nunjuk satu orang misalkan. Nah, you are college student. Tapi ketika you are a college student, nah, ungkapan itu you are college student berarti semua. Tapi ketika ada satu orang doang di kelas ini, are you college student? Nah, itu berarti hanya satu. Nah, itu sulit untuk dibedakan kalau di bahasa Inggris. Tergantung konteksnya saja. Ya, tergantung konteksnya saja. Nah, kalau we are, they are, ini automatically. Ini otomatis. Ya, ini jamak ya. He, she, it, ini otomatis dia mufrad. Ya, otomatis dia singular. Singular, ya. Kemudian penggunaan was were, ya. Was were ini digunakan dalam bentuk past tense, ya. To be-nya past tense. Jadi kalau ini adalah to be-nya present, yang ini adalah to be-nya past tense, ya. To be itu adalah kalimat nominal yang dia nggak bisa berdiri sendiri, ya. I am apa gitu guys. I am lecturer, baru jelas, ya kan. Ya misalkan you are nggak bisa tuh.
You are beautiful, baru dia jelas gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Sehingga dalam versi lain, to be ini disebut juga sebagai semisal dengan linking verb. Ya, nggak bisa berdiri sendiri, harus melekat dengan yang lainnya, ya, yaitu complement kah dia, ya, atau misalkan dia preposition atau adverb, ya. You are in class, ya. You are in class. R-nya sebagai verb, in-nya sebagai preposition, class-nya sebagai object of preposition. You are in class, gitu kan. You are on the top, misalkan. Nah, itu sama seperti itu, ya. Kemudian ada lagi, ya, yang menggunakan do dengan does, ya. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Jadi I, you, we, they ini menggunakan do, he, she, it menggunakan does. Memang kita kalau lebih gampang I, you, we, they, he, she, it, ya. I, you, we, they, he, she, it. Jadi yang orang ketiganya ditaruh di belakang. Ya, orang ketiganya itu, ya. I, you, we, they. Nah, berarti ini mutakalim, ya. Ini mutakalim. Ini apa nih? Mukhatabah. Ini mutakalim. Ini they. Enggak, goib, ya. He mukhatabah, she mukhatab, it mukhatab juga, ya. Goib, he goib, she goib, it goib, ya, ya. Oke. Have or has ini digunakan dalam perfect. Jadi perfect itu adalah kalimat yang menyatakan sesuatu itu sudah dilakukan, ya. Have you ever eaten in that restaurant? Gitu kan. Sudah pernahkah kamu makan di restoran itu? Gitu kan. Berarti dia menanyakan udah pernah atau belum. Dan ketika dijawab dia tidak menyebutkan dengan time signal atau waktu yang spesifik, ya. Gitu. I have already eaten lunch. Saya sudah makan siang tanpa menyebutkan waktu, ya. I have already eaten lunch, ya, gitu ya. Ya, dan dia menggunakan eaten-nya itu, ya, verb-nya itu adalah verb 3, ya. Have, has bertemu dengan verb 3. Tapi kalau misalkan ada have, has kemudian ditambah been, ditambah verb 3, maka itu menjadi bentuk yang passive voice, ya. Oke. The cheese has already eaten by mouse, ya, by the mouse, ya. Keju itu sudah, ya, dimakan oleh tikus. Have, has ini digunakan dalam perfect. Nah, apabila yang pronounnya ditambah dengan verb, ya, yang action verbnya, action verb itu ya seperti play, walk, ya, watch, ya, kemudian speak, ya, eat dan yang sebagainya. Nah, maka I, you ini menggunakan verb yang tidak ada tambahan s-nya, ya. I walk, I play, I watch, ya, I run, ya. Ini yang tidak ada tambahannya. Begitupun dengan we dan juga they, ya. We walk, they walk, ya. We watch, they watch. Ini tidak ada tambahannya, ya. Dia tidak menggunakan tambahan s. Disebut sebagai bi, verb yang murni yang nggak ada tambahan. Nah, ketika he, she, it orang ketiga, maka verbnya ditambah dengan s. He walks. He walks, she walks, it walks, it eats, it runs, ya, she runs, ya. He studies itu menggunakan ses, disebut sebagai verb ses, ya, atau additional, verb additional, ya, verb tambahan. Ya. Oke, nanti ini bisa Anda share, ya. Kata kerja tunggal dan kata kerja jamak. Kata kerja tunggal memiliki bentuk tunggal dan jamak. Kata kerja tunggal digunakan untuk subjek tunggal, sedangkan kata kerja jamak digunakan untuk subjek jamak. Ya, contoh yang tunggal ini kata kerjanya adalah walks, eats, plays, has, is. Hanya ditambahkan s aja sedikit, ya. Walks, eats, plays. Karena kalau biasa kalau nggak pakai walk, eat, play, nah ini pakai dikit. Ya, yang jamak walk, eat, play, have, are. Have ini adalah bentuk jamaknya daripada has, ya. Kemudian are untuk is. Kalau was, were, ya. Was di sini
Di sininya were ya. Perbedaan utama antara kata kerja tunggal dan jamak adalah pada bentuk akhiran s atau is yang ditambahkan pada kata kerja tunggal. Ya. She walks to school. She walks to school. To school. Ya. They walk to school. Ya, ini nggak ada tambahan tuh. They walk to school. Ya, yang ini ada. Ya. She walks to school. Ini dalam present, dalam contoh present. Contoh past nanti beda lagi. Ya. Contoh kalimat subject verb agreement sederhana. Ya. Subject verb agreement sederhana. Ya. Yang pertama, the dog barks at the mailman. The dog barks. Ya, barks. Ya, barksnya ada s-nya tuh. Ya, anjing itu menggonggong ya pada tukang pos. Ya. Kira-kira antara orang yang mengatakan the dog bark at the mailman, the dog barks at the mailman, ada perbedaannya, walaupun sedikit ya. Kalau buat kita mungkin bisa jadi kedengaran atau enggak. Tapi kalau buat orang Amerika, orang Eropa, itu mereka sensitif sekali, gitu. Ya, cuman kalau mereka orang Eropa, Amerika ngomong sama kita, ya mereka akan maklum. Tapi kalau seandainya kita mahasiswa Eropa, mahasiswa Amerika, ketika ngomongnya begitu akan disalahkan, gitu kan? Tipo tuh, tipo mulut istilahnya gitu ya. Apa tipo mulut itu? Ya, gitu kan, keseleo tuh, apa tuh lidahnya keseleo, gitu kan? Akan disalahkan, gitu ya. Tapi ini kan harus dipraktekin terus ya, biar polanya itu nempel gitu. Makanya dia butuh praktis ya, butuh practice ya. Karena kan ada ungkapan di dalam bahasa Inggris, practice makes simple ya. Jadi apa namanya, banyak praktek itu akan membuat mudah gitu ya, akan membuat mudah sesuatu itu ya, tidak menjadi takut ya, akan membuat mudah ya. Oke. The children play in the park ya, karena children ini adalah bentuk jamak daripada child ya, child, children. Dibacanya bukan children tetapi children ya. Kalau yang child saja dibacanya child, bukan chill, bukan ya. The children play in the park ya, childrennya jamak, kemudian play-nya juga dia menggunakan jamak verbnya. He goes to work every day. He goes to work every day, bukan he go tetapi he goes yang ditambah dengan es ya. She reads a book ya. She reads ada s-nya ya. Reads ya. Ada apanya disebutnya? Hamas atau apa? Iya, Hamas ya. She reads a book ya. They want to go to the movie. They want to go to the movie ya. Ini nggak ada karena they ya. Oke, mudah ya, masih mudah. Oke. Yang berikutnya pengecualian. Ternyata ada yang dikecualikan juga dalam subject verb agreement. Yang ini biasanya keluar dalam soal-soal TOEFL. Ya, gitu. Jadi memang enggak kalau yang munculnya tadi hanya berdasarkan pronoun saja gampang. Akhirnya dimunculkan ya dengan kata yang lain. Nah, di sini contohnya misalkan ini kata benda jamak yang terlihat tunggal ya, seperti news. Ini sudah sepaket news. Kalau dia artinya new ya, artinya new, dibacanya bisa new, bisa new. Kalau orang Amerika bacanya new. Orang British bacanya new. Ya. New green tea. New green tea gitu ya. Ada yang new, ada yang new. Nah, kalau kan neo. Ada orang namanya Andrew ya, karena kita nggak bisa bacanya Andreo, bacanya ya. Ada verb 2 daripada fly, flew harusnya. Kita bacanya fly, flew. Ya kan? Fly, flew, flower. Padahal fly, flew, flower. Nah, alhamdulillah. Nah, ada yang bersin barusan. Nah, ada seperti news. Artinya udah berubah kan? Kalau new itu artinya kan baru, adjektif dia. Nah, berubah menjadi news ketambahan s. Artinya apa? Berita, kabar berita ya. Filosofisnya juga masuk ya. Karena berita itu kan selalu baru ya.
secara filosofis dari dibuatlah, karena berita itu nggak cukup satu kan. Orang ketika nginfoin berita kan banyak, ditambahkan tuh news. Itu mereka secara logika ada juga filosofinya. Bahasa Inggris punya juga filosofinya. Cuman ini berkaitan dengan ilmu bahasa ya, sejarah bahasa. Itu bukan jurusan kita itu ya. Nah, politics ya, ketika ada S-nya ini bukan berarti jamak, tapi ini artinya adalah ilmu politik. Politics, mathematics, bukan matematika enggak, tapi ini adalah ilmu matematika ya. Economics gitu ya. Karena kalau economics saja artinya ekonomi. Tapi kalau misalkan economy itu menjadi sebuah noun. Kalau economic itu menjadi adjektif. Tapi kalau ini ya economics ya itu adalah ilmu ekonomi ya. Makanya kalau kita lihat jurusan Islamic Economics and Finance ya, ilmu ekonomi dan keuangan ya, di economics bacanya ya. Physics ya, apalagi contoh yang lainnya apalagi, politics, mathematics, physics, economics ya, yang seperti itulah ya. Oke. Nah, sehingga ketika ada ini, contohnya the news ya is bukan are ya, karena the news is ya karena ini dianggap sebagai tunggal. Kemudian kata benda kolektif. Kata benda kolektif seperti family ya, team, commit ya, dapat menggunakan kata kerja tunggal yang singular atau jamak tergantung pada konteksnya. Kalau merujuk pada kelompok sebagai kesatuan, gunakan kata kerja tunggal. Kalau merujuk pada anggota, maka gunakan kata kerja jamak ya. My family is going on vacation. Ya berarti ini dianggap sebagai tunggal ya. My family is going on vacation karena satu kesatuan ya. Keluarga saya pergi akan berlibur. Is going on vacation ya. Is going on vacation, akan berlibur. Kemudian my family are all going to different college. Yang ditambahkan dengan ada all-nya sih ya, ada all-nya di sini ya. My family are all going to different college ya. Keluargaku semua, karena disebutkan dengan semua ya. Gitu ya. Nah, sehingga menggunakan are ya. Ini menganalisisnya memang nggak mudah ya gitu. Tapi biasanya kalau muncul di soal-soal TOEFL ini, dia biasanya nanti verb yang lainnya disalah, nanti yang betulnya hanya satu. Tinggal kita lihat saja, tanpa berkaitan dengan tenses. Bisa jadi tensesnya past, bisa jadi tensesnya present, ya, gitu ya. Ada juga kata yang everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody, no one, nobody. Ya, kata-kata ini dianggap sebagai kata benda tunggal meskipun merujuk pada orang banyak. Everyone artinya apa? Semuanya. Semua orang atau setiap orang. Everybody sama, setiap orang, gitu kan? Ya. Anyone, siapapun. Ya. Someone, seseorang. Ya. Somebody, seseorang juga. Ya. Nah, everyone needs to be treated with respect. Ya, everyone needs, everybody knows. Ya, everybody knows. Ya, ada S-nya tuh. Ya, ada every ini yang menggunakan every ya, dan some ini ya dia verb yang ketambahan S ya. Everyone needs to be treated with respect. Ya, itu ya. Setiap orang perlu diperlakukan dengan hormat ya. Ini ya, ingat yang everyone. Okay. Ada yang either or, neither nor, ya. Ya. Kata kerja mengikuti subjek yang lebih dekat, ya. Either the teacher or the students are responsible for this, ya. Either the teacher or the students are responsible for this. Nah, yang dilihat yang paling dekat yang mana? Students, bukan ke teacher, karena sudah dipotong dengan or, ya, dengan or sudah dipotong ya. Berarti yang paling dekat kepada students, karena studentsnya ini adalah
plural sehingga menggunakan are, ya. Guru atau murid-murid, ya ini harus ditambah ya, murid-murid bertanggung jawab atas ini, ya ini menggunakan either, ya. Nanti ada lagi yang menggunakan neither, pasangannya nor, artinya no either, ya not either, neither itu ya. Ya, artinya kebalikan daripada either, ya. Kalau seandainya di sini neither the teacher nor the student are responsible for this, ya. Berarti artinya adalah guru atau murid-murid tidak bertanggung jawab atas hal ini, gitu ya. Tapi karena ini menggunakan either, artinya positif, ya. Tadi kok anak aksennya kayak India ya. Neither the teacher or the student are responsible for this. Ya. Enggak ya? Enggak ya? Ada yang bisa aksen India? Oke ya. Oke. Good. Nah, sekarang kita lihat latihan soalnya. Ya. Anak akan tunjuk Samsia. Oke, silakan baca nomor 1 sampai 4. The cat. The cat sleeps on the couch. Oke, good. Number 2, pakai S ya, sleeps. The student studies for their exam. The students study, ada S ya. Oke, then good. She goes to the library every week. To library every week, good. He has Oh, nggak bisa? Hah? Oh, bukan. Oh, ini ada yang salaman ya? Oh iya, sirain batasi ini. Gitu nih. Atau beda. Pasti banyak yang salah. Tapi bukan anak ini kan? Bukan anak. Terus yang lain ya? Hah? Ustaz lain. Yang jelas bukan anak dah. Oke. Lanjutkan lagi. He has a lot of friends. Oke, good. He has a lot of friends. Oke, terus di belakangnya Samsia? Putri ya? Aisyah. Good. Wants. Good. Neither. The teacher nor the students B-nya. B daripada present itu adalah are, is, am. Berarti are. in the classroom. Okay, good. Neither the teacher nor the students are in the classroom. Karena kembalinya ke students yang paling dekat ya. Bukan kecuali kalau neither the students nor the teacher baru is ya. Yang paling dekatnya verbnya the teacher kalau dibalik ya. Cuman karena di sini ke students. Kita lanjutkan lagi ya. Subject verb agreement in standard English. Ini ada pengulangannya. Forget subject verb agreement as an error or a paper. This handout will help you understand this common grammar problem. Ini bukan Ana ya, Ana ngambil ini ya. Ini Ana ngambil dari apa? Dari study code. Cuman nggak bisa di download, harus berlangganan. Jadi ini Ana screenshot. Subject and verb must agree in person and in number. This is the cornerstone rule that forms. Example: the engineering students, do the statistic. Lihat students-nya, karena ini sebagai apa? Sebagai noun. Engineering students ini sebagai apa? Ini sama noun juga. Ini jadi disebut sebagai noun phrase ya. Ini sebagai adjektif ya.
ini sebagai engineering noun, ini sebagai noun. Cuman yang headnya adalah yang student, modifiernya yang engineering, ya engineering ya. The engineering students, diperhatikan yang terakhirnya, yang headnya, ya do the statistic, ya do the statistic. Oke. Ray does not like Jasper. Ya, Ray doesn't like Jasper. Ya, karena Ray ini she, ya, gitu ya. Oke. The team deserves to win in the contest. The team deserves to win in the contest. Nah, di sini dia memenangkan yang singularnya ya. The team deserves, ya, to win in the contest. Ya. The teachers advise the student to pull rabbit out of a hat. Ya. Ya, the teachers advise, enggak ada s-nya ya, bukan advises tapi advice. Oke. Ini yang tadi pengulangan. Yang kedua, ya, the pronoun I in the present tense takes present from of the verb be am in the past tense. Ya. I take the example. I am not interested with the topic. Ya, pakai am dia. I was reluctant to attend the field trip yesterday. Ya, pakai I was. Ya, I am dan juga I was. Ya. Exception, ada pengecualian. Ya, ini biasanya keluar di soal TOEFL. Ya, namanya subjunctive mode. Ya, ya, subjunctive mode dia harusnya pakai was, cuman ini pakai were. Ya, I wish I were you. I wish I were you. Ya kan? Aku berharap aku ya menjadi kamu gitu ya. I wish I were you. Kalau saya ini ya. Kalau saya ini kamu, ya biasanya ini subjektif ya. Sesuatu menceritakan di masa lalu yang kalau misalkan dia akan memperbaiki di masa yang akan datangnya gitu ya. Atau ini pengandaian di masa lalu ya. I wish I were you. Ini jangan dipikirin yang ini ya. Oke. Rule yang ketiganya, the pronoun you takes plural form of the verb. Ya, for the present tense it takes present form of the verb be. Ya, you are here today, present tense. You were here yesterday, past tense. Ya, pakai were, ingat ya. Nanti cara mengetahuinya kalau muncul di soal, lihat time signalnya aja. Ya, today you are, yesterday you were, ya last week, last month, 2 days ago, ya the day before tomorrow, the day after tomorrow. Ya, the day after tomorrow artinya apa? Besok, lusa. The day before tomorrow, kemarin lusa. Karena ada filmnya, ya. Ada yang tahu nggak? Bagus. The day after tomorrow. Ada 2 versi. Versi yang pertama pemainnya bagus ya. Jadi tentang ada sains gitu loh. Jadi kayak ada salju, puncak titik saljunya itu kalau dia mengena, puncak dinginnya bisa beku semuanya. Bagus, itu film lama ya, dapat penghargaan. The day after tomorrow. Pemainnya itu cukup terkenal pemainnya. Bagus sih filmnya ya. Kemudian apa namanya? Ini rule yang keempat. Nouns ending in ics ini ya. Ya, each ya. Maybe singular or plural. When the words denotes a subject or scientific study, it is constructed as singular, it is constructed plural. Ya. Dia bisa dianggap sebagai singular atau plural. Ya. Ini biasanya keluar juga, ya, buat apa namanya mengecoh kita. Ya. Mathematics is his chief interest. Ya, sebagai subjeknya ya, mathematics. Ya. The mathematics of the text proposal, ya, were all wrong. Ya. Of the text proposal were all wrong. Memang gampang sih. Biasanya ditambahkan dengan ininya, dengan all, ya. Ya, ada all-nya gitu ya. Physics discouraged me. Physics, ya. The physics of the experiment are incredible. Ada praktisnya di sini. Ya, fisika ya of the experiments ya dalam eksperimennya ya are incredible.
ya, sangat mustahil. Nah, ini dikaitkan dengan ini ya nih, of the experiments. Ya. Statistic is offered every year at the college. Ya. Statistik, ilmu statistik atau jurusan statistik selalu ditawarkan setiap tahun di universitas atau di kampus ya. Ini jangan diinikan, jangan. Nah, ini yang tadi ya, langsung ke yang rule ke-6 ya. Don't get confused by the intervening words. Jangan bingung dengan kata yang menyela di tengah-tengah, disebut sebagai intervening ya. Atau expressions such as prepositional phrase, prepositional phrase, and dependent clause that come between the subject and verb. They do not affect agreement. Some of these words expression are with, including no less than. Ya, jangan terpengaruh. Ya, apalagi kalau sudah diberikan koma dia. Ya, ini cukup dilihat yang tunggalnya saja. Subjeknya yang mana? Gitu ya, yang pertama ya. Celso, who is one of my ultimate crushes. Ya. Ya, crush. What is the meaning of crush? Apa artinya crush? Crush kan sering ada tuh crush. POV, point of view, ya. When the man meet the crush. Apa crush? Gebetan, ya. Orang yang sangat disukai, cuma nggak sampai pacaran, gitu ya. Ya nggak? Crush kira-kira bisa nggak? Kalau kita bisa juga. Kita suka sama orang, ya. Ini siapa? Oh, Rifat. Okay. Kita suka sama orang, ya. Itu gebetan kita kan, gitu. Tapi ternyata nggak sampai ta'aruf, gitu kan? Nggak sampai ta'aruf, nggak sampai nikah, gitu kan? Ya sudah, berarti itu hanya dipendam di dalam hati saja. Nanti juga akan hilang dengan sendirinya, ya. Kayak anak dulu, anak kan suka sama kakak kelas anak kan, gitu ya. Jadi anak semester 6, dia semester 8, gitu kan. Jadi tidak ada yang bikin hati Anda deg-degan, gitu ya. Kecuali dia, gitu kan. Gitu. Sampai Anda berpikir nanti kalau sudah lulus Anda ta'aruf, gitu kan. Gitu. Tapi dianya tidak merespon, gitu kan. Ya, dianya tidak merespon. Tapi ya itu hanya dia doang, gitu kan. Yang apa namanya? Yang enggak, yang apa ya, yang mempengaruhi apa hati ini, gitu kan. Jadi memang kadang sometimes Anda nggak percaya ya, cinta-cinta monyet gitu ya, Anda nggak inilah ya, sampai misalkan kayak gimana sih gitu kan. Tapi benar, walaupun ya orangnya ya kalem, Hafizo ya, Hafizo gitu ya, Hafizo ya, kalau ini Hafiza ya. Hafizo Quran ya gitu, kalem pakai kacamata gitu kan, gitu. Anak ngekosnya di sini dekat At-Taqwa, dia di dalam. Jadi pas misalkan anak pulang dari sholat, dia lewat, itu tuh jadi padahal jauh ya, deg-degan kok, gitu. Padahal dia mah biasa aja, dianya biasa aja. Tapi nggak tahu sih, bisa jadi dia juga deg-degan ya nggak? Bisa jadi, ya nggak? Kan biasanya kalau di sini bergetar juga di sana. Oh enggak ya, gitu ya. Kok bisa kenal sendiri? Hah? Kan satu ini apa namanya, kos-kosannya kalau dia mau ke kampus ngelewatin kosan anak. Oh. Gitu. Ngelewatin. Sama di kampus, anak mengenal dia ada di komunitas Quran, gitu kan. Anak kan di apa namanya, anak bareng sama di BEM ya gitu ya, di BEM sama di Limpia juga gitu kan, di BEM juga gitu kan. Jadi anak kenal dia lah. Orangnya padahal mah nggak aktif, nggak gimana gitu, nggak ikut-ikut acara ini dia juga. Tapi ada sesuatu yang something wonderful in my mind gitu. Itu yang apa namanya? Ya, padahal dia juga nggak menatap anak kan. Kalau seandainya dia menatap anak kan the way you look at me jadinya ya.
Ini enggak. Kalau jalan aja dia nunduk gitu. Gitu, ya. Kalau jalan dia nunduk, malah ada yang sering liatin gitu kan masih dunia bujangan dia enggak ya. Dunia bujangan mah ya harus dimaklum lah ya. Yang nggak boleh itu dunia pajangan ya. Dipajang terus gitu. Singkat cerita, dia sudah mau lulus karena getaran semakin kuat gitu ya. Akhirnya anak Facebook, zaman kita kan Facebook tuh. Facebook. Gitu. Baru kesininya BlackBerry Messenger, ya kan? Cuman anak nggak punya kontak BBM-nya, anak punya Facebook. Akhirnya kemudian anak assalamualaikum berani kayak gitu. Anak assalamualaikum ya di Facebook. Anak nggak pakai ukti, takutnya kelihatan apa namanya overact gitu ya. Takut kelihatan begitu. Anak assalamualaikum aja, gitu kan. Assalamualaikum. Setelah itu berlalulah waktu, biasa kadang sering papasan, Anda sering ngeliat dia dari kampus ke kosan gitu. Anda jarang ada di rumah karena Anda kan kerja ya, gitu, sambil kuliah gitu. Tapi tiap lewat, padahal sering kedengeran tuh ada imam muda di Masjid At-Taqwa pada saat itu ya, yang suku ini gitu kan, anak kebetulan gitu kan. Anak kosan pertama yang dijadikan sebagai imam. Kan lumayan pride ya gak? Satu prestige ya gak? Kebanggaan. Nah setelah itu kemudian anak bilang assalamualaikum, berlalulah waktu, nggak dibalas-balas assalamualaikum anak. Ya, padahal status mah dia bikin status lagi di komunitas Quran lagi di ini. Tapi assalamualaikum anak nggak dibalas-balas. Gitu. Akhirnya anak cukup down. Gitu kan, karena ya mohon maaf ya, bukan sukanya itu bukan suka dalam tampilan fisik, bukan. Sukanya itu ya Allah, how beautiful my life if she be mine ya, after marriage ya, kalau dia itu jadi istri saya, pendamping hidup saya, ya Allah, masya Allah gitu kan, ke situ arahnya gitu kan. Padahal ya yang lain ya lebih good looking banyak. Di Libya yang lebih pintar banyak gitu kan, karena anak kan di kami sama di BEM banyak teman-teman yang pintar-pintar juga banyak. Tapi kenapa hanya dia gitu? Nah ini yang kemudian bikin anak bingung gitu kan. Setelah bilang assalamualaikum lama, anak nyari kontaknya juga susah, ya kan? Nyari kontaknya susah, minta ke siapa, nanya-nanya idaroh takutnya dikira kita gimana gitu kan? Ya, gitu, nanya-nanya susah. Nah kebetulan ada temennya dia yang orangnya agak sedikit cincai lah ya. Jadi Anda bisa ngobrol karena Anda sogok kan, Anda sogok dia, Anda beliin makanan, Anda beliin apa gitu kan, buat mencari tahu gimana dia tinggal di mana. Oh ternyata dia tinggal di sini, tinggal tahu jauh, tinggalnya di Tasik gitu kan. Ini ibunya sudah cukup sepuh, kemudian ada orang tuanya ini gitu kan, dia bersaudara, dia anak bungsu gitu kan. Gimana caranya gitu kan, dia juga nggak berani. Wah kalau itu sih datang aja gitu kan. Nah untuk datangnya itu kan nggak bisa tuh. Assalamualaikum anak nggak dijawab gitu kan. Hah? Iya kan di Facebook ya. Setelah beres itu ya nggak lama kemudian ya, berselang waktu tiba-tiba ada undangan ya, dianya. Nah itu setelah itu akhirnya kan anak tuh kan orangnya cukup heboh ya, sampai Pak RT aja tahu kalau anak tuh suka sama dia. Tahu? Karena anak tuh orangnya agak malu, laki-laki kan gak malu ya. Kalau mereka over itu kan biasa aja. Perempuan enggak, memang karakter perempuan enggak gitu. Tapi kalau anak over gitu kan, anak over sampai teman-teman semua tahu. Misalkan kita lagi di masjid, dia lewat, itu mereka yang heboh gitu kan.
dia anak kan AA kan, itu heboh itu kan apa, itu tuh dia lewat gitu kan. Gitu. Anak sih gaya-gaya cool aja, walaupun deg-degan gitu kan. Gitu. Ya. Udah akhirnya ya dia menikah gitu. Kata teman-teman yang kenal anak tuh gitu kan, Kang, yang sabar ya. Anda tahu lah perasaan ente lah, gimana ente ngincer udah lama ini kan, ente ini kan enggak kok biasa aja gitu kan. Ada lama enggak biasa aja enggak. Ya, itu lama banget ya. Move on-nya setelah itu kemudian lulus gitu kan. Ada beberapa yang ngajakin ta'aruf dari Murabi juga ada yang ngajakin ta'aruf ya. Enggak tuh. Sama anak tolak-tolak gitu. Ya. Karena anak belum bisa move on gitu. Belum bisa move on gitu kan. Itu lama juga. 1 tahun lebih. Hampir 1,5 tahun ya. Hampir 2 tahun malah. Gitu ya, hampir 2 tahun ya. Apa namanya? Belum bisanya itu ya. Nah kemudian setelah penawaran yang terakhir, ta'aruf yang terakhir ini, karena kebetulan orang tuanya istri anak ini kan kenal sama dosen-dosen Libya, dulu kerjanya di sana kan, di mana di Saudi gitu kan, jadi ngobrol nyambung gitu kan. Nah anak ya udah Bismillah, karena yang sebelumnya anak hiraukan, karena anak ya tadi, padahal kamu udah jadi istri orang ya, nggak boleh ya, nauzubillah ya, gitu kan, gitu ya, gitu. Bahkan dulu bisikan setan pernah ada ke anak. Ya bisikan setannya begini ya, gitu. Ini off the record ya, jangan cerita. Bisikan setannya begini. Ya. Begini pada saat itu ya. Nanti nikah. Nanti nikah. Anak mikir begini waktu itu, anak agak sombong. Ya gitu kan, anak agak sombongnya. Temen anak ngomporin. Ya, kata dia. Sebenarnya lebih keren antum. Antum kuliahnya sama Lipia juga gitu kan. Terus datengin antum lagi katanya gitu kan. Gitu kan. Aduh gitu, ya namanya jodoh gimana lah, nggak apa-apalah gitu kan. Ya sudahlah gitu. Ya menikah untungnya dia apa namanya nggak tinggal di sini gitu kan. Kan yang repot tuh kalau misalkan dia nikah terus kontrak daerah sini gitu kan. Ya sama kita gitu kan. Gimana gitu ya gitu. Jangankan gitu. Anak pernah mau ta'aruf. Kemudian anak enggak nunjuk dia. Pernah, jadi orang tuanya sudah minta, anaknya yang tidak menolak. Kemudian dia nikah. Gitu. Dia menikah sampai ketemu papasan di jalan aja pada malu-malu gitu. Karena pernah mau coba untuk ta'aruf gitu kan. Akhirnya kan nggak jadi gitu ya. Ya. Akhirnya gimana ya? Jadi dia lewat misalkan ya. Jadi kita berpaling, dia juga berpaling juga gitu. Padahal harusnya ya dia sama suaminya nyapa gitu ya kita ya, maksudnya ya begitu ya biasa aja gitu ya. Tapi itu nggak begitu penting sih menurut Ana ya. Yang penting tuh yang tadi yang Ana incar itu gitu kan. Gitu. Sampai Ana berpikir, ya ketika Ana masih bujang ya Allah, kayaknya saya tunggu jandanya aja. Gitu ya, apa namanya? Ya. Itu dalam artian rasa yang seumur hidup yang Anda juga nggak tahu kok bisa begitu, gitu ya. Jadi ya memang ada ya gitu ya. Walaupun nggak tahu ya, laki-laki yang lain merasakan atau tidak ya gitu ya. Ya sekali lagi ini bukan berkaitan dengan fisik ya, bukan gitu. Tapi kok bisa begitu gitu. Kemudian timbullah waktu tersebut ya. Kemudian Anda memahami ya. Anda memahami setelah berjalan ya, sudah mulai bisa move on. Karena Facebooknya sudah Ana blokir gitu ya. Ana blokir semua udah. Sempet sih ada stalking waktu itu. Ada stalking IG-nya gitu kan, ketemu cuman masih di private gitu kan gitu. Agak penasaran juga waktu itu, ente berteman gak sama dia gitu kan. Itu nggak boleh tuh gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ya, iya, Ana tadinya pengen lihat lewat teman anak gitu kan yang berteman gitu kan. Coba pengen lihat gimana aktivitasnya gitu kan, nggak boleh tuh. Nah, kemudian Ana mempelajari ya
ada salah satu hadis, ini hadisnya dhaif ya, ya. Bahkan disebutkan ini adalah perkataan ulama ya. Al mautu ishqan mata syahidan. Orang yang mati karena memendam rasa rindu, dia mati dalam keadaan syahid. Gitu. Al mautu ishqan mata fasiqan. Mata syahidan. Mata syahidan. Kan tadi gak bagus ya, dikat ya. Jangan sampai itu. Keceplosan. Gitu ya. Nah, mata syahidan ya gitu. Oh, berarti ketika dipendam gitu kan? Ya, kita dalam artian begini. Kalau ada seseorang yang suka ya, misalkan suka kepada seseorang, dia ngechat enggak, menyatakan tidak, ya, mengungkapkan tidak, ya enggak, teleponan tidak, ngobrol enggak, dosa atau enggak? Enggak, karena itu kan fitrah dia yang dimasukkan ke dalam hati kita. Terus hilangnya bagaimana? Hilangnya seiring berjalannya waktu atau ketika ada pengganti, ya enggak? The second chance, ya. Ada kesempatan yang kedua gitu kan. Tapi keduanya bukan dari dia juga, dari yang lain gitu kan. Itu akan hilang saja. Gitu ya. Nah, akan hilang gitu. Nah, setelah itu ya sudah gitu kan. Kita kepada yang halal gitu kan. Itu akan hilang. Nah, Anda berpikir ya udah nanti juga hilang gitu kan. Kemudian Anda ta'aruf lagi, sehingga ta'aruf Anda itu cepat, hanya 3 minggu gitu. Ya, gitu. Ta'aruf Anda hanya 3 pekan gitu kan. Setelah istikharah beres, langsung. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim, gas. Oke, ya. Jadi seperti itu yang mungkin nggak tahu, mungkin laki-laki yang lain ada yang nggak pernah mengalami seperti ini, seperti Ana gitu ya. Tapi Ana pernah mengalami seperti itu bertahun-tahun gitu ya. Gitu. Dia udah dihibah jauh-jauh hari kali. Enggak. Jadi ini kebetulan memang orang tuanya pengen cepet-cepet katanya yang Ana dapat info gitu. Padahal waktu itu kalau Ana tembus bisa jadi gitu. Tapi temennya manasin Ana pernah, temennya yang satu komunitas gitu kan. Sebenarnya dia juga ada ini juga sama ente gitu kan. Wah, makin Ana gitu kan. Ente ada aja orang ada belum. Ana udah ada teman Ana deh, kadang kocak juga. Nggak tahu bercanda atau gimana gitu ya. Tapi 2 orang yang ngomong gini, yang ngomong begitu. Sebetulnya tuh dia ini juga gitu kan. Cuma mungkin ya antumnya yang telat apa gimana gitu kan. Nggak penting ngomongin gini, nggak penting gitu. Gitu ya. Tapi bisa jadi sih, bisa jadi dia juga mungkin tahu. Mungkin bisa jadi karena wilayahnya dekat kita ya, kosannya satu RT semua, bisa jadi mungkin agak sedikit heboh, kemudian terdengar ke dia, gitu kan, terdengar ke dia bisa jadi. Tinggal dia nunggu doang nih, ini gentle atau enggak nih, ya enggak? Ternyata anak kalah star ya. Oke ya, tapi ya. Cuma sekarang sudah beres lah, sudah kalah, sekarang sudah melupakan lah. Sekarang I have the best ya in Allah Subhanahu wa Ta'ala who gives us the best couple for me, yeah, is my wife, yeah, is my wife, inshallah, yeah. Inshallah, she's would be one and the last, inshallah, yeah. Satakunu hiya wahidan wa wahdah, yeah. Insyaallah. Harus ada insyaallah ya dong, ya kan? Kan kita nggak tahu, ya. Oke, baik. Example ya tadi, Celso who is one of my ultimate crushes ya, gives me a box of chocolate, gitu kan? Ini gebetannya tuh. Ya, gives me. Kita perhatikan yang sininya ya, Celso walaupun dipotong who is one of my ultimate crushes, karena ini menjelaskan adjective clause ya. Adjective clause menjelaskan si Celso itu. Celso ya orang yang ya seseorang ya. Celso yang merupakan gebetan ultimate. Ultimate itu apa? Ya, gebetan saya banget gitu ya. Gives me a box of chocolate. Memberikan saya 1 box coklat. 1 box lagi coklatnya. Ya enggak? Ya. Kan harusnya 1 pieces aja ya. 1 box ya. Jadi. Ya.
Jadi kalau ungkapannya di sini, example-nya contoh Ana sama dia gimana? Ya. Ya kebukan dong jangan. Ya. Misalkan namanya Fulana, ya, who is one of my ultimate crushes, ya, doesn't accept my assalamualaikum itu box, ya, doesn't answer, ya kan, my assalamualaikum in Facebook, ya. Okay, number 2, ya, the breaking news that Enrique Gil will marry Liza Soberano becomes the talk of the town. Perhatikan ini, yang ini positif ya, karena 2 koma ditutup 2 koma. Ya, cuma artinya sama dia, artinya yang juga. Ya, nah ini the breaking news, perhatikan ke breaking newsnya, ya, bukan that Enrique Gil will marry Liza Soberano, ya, karena ini adjective clause, ya, sehingga dia kembali kepada the breaking news, ya, the breaking newsnya ini. ABS-CBN together with Regal Films present the new movie entitled Haunted House. Ini ada prepositional phrase, ya, together with Regal Films, ya. Tapi kita fokusnya kepada ini, ABS-CBN, ya, ABS-CBN, ya, present, ya. The color of the window are attractive. The colors of the window. Window-nya kan cuma satu kan? Tapi colors-nya banyak. Berarti fokusnya kepada the colors of the window. Prepositionnya nggak usah diperhatikan. Are attractive. The student as well as the teachers join the parade. Ya, salah baca. The student as well as the teachers joins the parade. Ya. Ini kira-kira apa diterjemahkannya? As well as the teacher. Yang baiknya sama seperti guru, ya. Ya, yang baiknya. Bisa jadi yang pinternya kali ya. Pinternya sama seperti guru-guru, ya. Oke. Ya, join the parade. Ya, ini joins-nya ke the student. Oke. Kita lihat contoh di sini, ya. Dijawab dengan cepat nih, ya. He go to the library yesterday to study. Yang mana? When, ya. Karena verb 2. Yesterday. Kalau when, he, I, you, we, they, he, she, it pakai when semua. Itu amannya kalau pas, ya. They be at the meeting last night. They were. Lihat ada apanya? Last night. Time signalnya perhatikan. Kalau soalnya muncul perhatikan ininya, ya. She not finish her homework on time last week. Yang mana? Did not finish atau finished? Did not finish. Ingat, kalau past tense ketika dia ada ketambahan did not, maka finishnya kembali ke verb yang murni, ya, tidak ada tambahan. Karena sudah masuk ke did nih, ya, tadinya kan finished, did not finish. Okay. Number 4, I see a beautiful rainbow after the rain stopped. Ya. Yang cocok mana? Ini nggak ada penjelasan, iya kan? Kan hujannya berhenti tuh, kemudian dia melihat, berarti ya see, ya. We not play football because it rained all day. Yang mana? All day. Karena turun hujan. Yang mana? Did not play. Ya, kita telah tidak, ya. Kita telah, kalau susah kalau terjemahkan bahasa Indonesia, ya. Kita telah tidak main bola karena hujan itu telah turun sepanjang hari, ya. Ini yang perfect tense-nya, ya. He 3 books in the past 5 years. He has mana? Written atau wrote? Written. Ingat, ini verb 3, ya. Ini verb 3. Kalau ini verb 2 yang wrote, ya, verb 2. Nggak boleh. Rumus perfect itu pakai verb 3, ya. He has written 3 books in the past 5 years. Tuh sampai nggak fokus nanti. Kalau tadi yang IAT berapa?
Ya. Ini data rekapannya anak lupaan lagi. Nah, biarin nanti aja deh. Yang sini aja. Kan ini belum direkap tuh. Rekapannya ada ya, dibuat yang rekapan. Nanti anak kerjakan. Masih diperbarui terus kan? Yang dari apa? Spreadsheet yang Hafizan. Tapi yang dua pekan ada yang online yang online yang pertama. Oh, yang dari awal enggak? Oh, ya nggak tebak-tebak aja nih. Oke, ya. Number 2, they not see that movie yet. Yang mana? They, pakai they. So kita pakai ya. They have not seen. Okay, good. Have not seen. Number 3. Okay, she speak to the manager several times. Bukan pakai have. Has. Yang mana spoken atau speak? Spoken, good ya. Speak, spoken. Pakai verb 3. Okay. You visit the museum many times before, haven't you? Have visited. Okay, good. I never been to Paris in my life. I have never been in Paris in my life. Yang A ya. Oke. Contoh pasif nih, ini keluarin nanti di soal ya. Contoh pasif ya. The letter by the secretary yesterday. Kunci jawabannya adalah ada kunci jawabannya. Gak seru nih. Oke ya, was sent ya. Surat itu telah dikirim. Ingat ya, pakai was ya. Kalau is sent ini yang present. Ya, is sent ini present. Today misalkan gitu ya. Ya, atau every week ya. Oke. The house ya, destroyed by storm last week, yang B was destroyed. Kenapa? Karena rumahnya satu ya, only one. The project ya, not complete on time, was not completed. Pakai was not ya, has not been, salah ya, completed ya, on time. The ticket were sold ya, were karena tiketnya banyak tuh, ada S-nya ya kan. Tiket itu telah terjual ya, hanya dalam 2 jam ya. The homework already finished by the student. Berarti tugas itu kan dikerjakan ya kan, nggak mungkin tugas mengerjakan sendiri ya kan. Berarti the homework hanya satu, yang mana? A atau B? B ya. Ada jawabannya. Has already been finished ya, has already been finished ya. Ini anak hapus A buat nanti kelas berikutnya. Materinya mau gak? Mau. Gak usah lah, hafalin aja lah lewat sini ya. Ya Allah, tega banget. Oke, Taib ya. Absennya dipercepat, absennya, come on. Ya.